Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya kita dari kelompok 11, ada saya Zudi Alfian, kemudian rekan saya Mas Wahyu Widodo. Di sini kita akan mempresentasikan terkait dengan hasil desain dari jurnal kita yang sebelumnya kita telah lakukan penelitian terkait dengan survei sebelumnya. Nah, di sini kami sudah membuat posternya. Nah, kita hari ini akan menjelaskan terkait dengan redesign browser security indicators for Indonesia Digital Literacy. Nah, ini untuk judul yang kita ambil, yang akan menjelaskan terkait bagaimana kita akan mendesain ulang terkait dengan indikator security yang sebelumnya sudah ada, yang akan disesuaikan dengan pemahaman terkait dengan digital literasi yang ada pada Indonesia saat ini. Nah, sebelumnya kita pasti sudah sering lihat terkait dengan browser security indicator. Nah, sebenarnya browser security indicator ini sendiri yang biasanya terlihat seperti padlock icon yang berwarna hijau, yang biasanya dibuat untuk menunjukkan bahwa sebuah website ini aman. Nah, sebenarnya banyak pemahaman terkait dengan hal tersebut. Nah, di Indonesia sendiri mempresentasikan bahwasanya ketika ada icon tersebut, ini menunjukkan bahwasanya website tersebut fully aman atau eh, aman untuk dilakukan browsing seperti itu. Tapi untuk pada dasarnya sebenarnya padlock icon ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya website itu terenkripsi secara full oleh HTTPS. Nah, di Indonesia sendiri karena beberapa level ataupun pemahaman terkait digital literasi, kemudian persepsi terkait dengan budaya, terkait dengan visual seperti icon dan warna, ini juga akan menjadikan sebuah faktor bagaimana dari penduduk Indonesia sendiri memahami sebuah icon tersebut. Nah, kemudian untuk tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengevaluasi user yang ada di Indonesia memahami bahwasanya security indicator ini, kemudian mendesain ulang terkait dengan rekomendasi bagaimana sih sebuah icon, sebuah browser ini lebih sesuai dengan pemahaman digital literasi dan budaya yang ada di Indonesia sendiri. Nah, kemudian untuk metodologi yang kita gunakan, kita melakukan case study kuantitatif dan deskriptif. Nah, di sini kita mengumpulkan beberapa eh, pendapat maupun survei begitu dari Google Form yang sudah kita sebarkan. Nah, dari Google Form tersebut kita mendapatkan 128 feedback yang terdiri dari beberapa user dengan berbagai latar belakang. Nah, untuk requirement dari usernya tersebut ini minimum berumur 17, kemudian menggunakan browser secara reguler atau dalam dunia keseharian, kemudian familiar juga dengan security icon. Nah, kemudian survei ini juga eh, berisi beberapa pertanyaan mengenai tentang icon, kemudian persepsi dan interpretasi dari icon, kemudian preferensi terkait dengan icon yang menurut penduduk Indonesia ini lebih cocok dan sesuai dengan tingkat digital literatur dan budaya yang mereka pegang saat ini. Nah, untuk propose desain yang kita ajukan setelah melakukan survei tersebut, di sini bahwasanya sudah memuat terkait dengan adanya icon, kemudian juga adanya tulisan ataupun deskripsi terkait dengan akun tersebut. Contohnya di sini ada icon gembok, kemudian juga menambahkan teks ataupun deskripsi pendukung seperti koneksi aman dan sebagainya yang nantinya akan dijelaskan lebih detail terkait dengan result tersebut. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Mas Wahyu untuk menjelaskan terkait dengan hasil dari penelitian. Baik, terima kasih Mas Alfian. Saya akan melanjutkan tentang hasil studi kami terkait dengan pemahaman pengguna terhadap indikator keamanan browser. Yang pertama, kami menemukan bahwa 93% responden mengenali ikon gembok hijau. Ini menunjukkan bahwa secara visual, ikon tersebut cukup dikenal luas oleh pengguna. Namun, ketika ditelusuri lebih dalam, seperti pada dua gambar di atas ya, hanya 42,2% dari total responden yang benar memahami makna sebenarnya, yaitu bahwa
Icon tersebut menunjukkan koneksi terenkripsi melalui HTTPS. Nah, sekitar 50% responden justru keliru mengira bahwa ikon tersebut menandakan situs sepenuhnya aman dan terpercaya. Padahal sebenarnya ikon tersebut hanya menginformasikan tentang keamanan koneksi, bukan kredibilitas dari situs tersebut. Kemudian, dalam hal preferensi desain, responden secara umum lebih memilih eh, menyukai indikator yang bersifat multimodal, yaitu gabungan antara ikon, warna, dan teks. Mereka menilai pendekatan ini lebih mudah untuk dipahami, terutama dalam kondisi interaksi daring yang cepat dan dinamis. Nah, untuk situs yang dianggap aman, eh, 53,9% memilih gembok hijau, diikuti dengan 41,4% memilih perisai hijau. Sementara itu, untuk situs yang tidak aman, dari 128 pengguna itu memilih dengan urutan gembok merah yang dicoret, kemudian diikuti tanda seru merah dan lingkaran merah yang dicoret. Nah, kemudian temuan penting lainnya adalah bahwa pengguna non-TI lebih sering salah menafsirkan ikon peringatan. Bahkan ketika mereka melihat indikator koneksi tidak aman, banyak yang tetap melanjutkan untuk mengakses situs tersebut yang tentu menjadi perhatian serius dari sisi edukasi keamanan siber. Kemudian next ke conclusionnya. Kemudian untuk kesimpulan dari studi kami ada tiga hal ya. Yang pertama, meskipun ikon keamanan seperti gembok hijau sangat dikenal oleh pengguna, namun tingkat pemahaman terhadap maknanya masih relatif rendah, terutama di kalangan pengguna non-TI. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara paparan visual dan pemahaman konseptual. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas indikator keamanan, desain harus memperhatikan konteks budaya lokal. Hal ini bisa dicapai dengan yang pertama menggunakan semantik warna yang konsisten seperti hijau untuk aman dan merah untuk yang berbahaya. Kemudian menggabungkan ikon visual dengan label teks yang informatif agar pesan keamanan lebih eksplisit dan menambahkan isyarat edukatif langsung dalam perambahan. Misalnya ada penjelasan singkat saat kursor diarahkan ke eh, icon tadi atau notifikasi interaktif. Dan yang terakhir, upaya perbaikan desain perlu didukung oleh pendekatan jangka panjang, yaitu kampanye literasi digital untuk masyarakat umum. Kampanye ini idealnya dilakukan melalui format yang mudah diakses dan familiar seperti media sosial, infografis visual, atau seperti poster itu dan video pendek agar pesan mengenai keamanan web lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh semua kalangan. Nah, dengan menggabungkan perbaikan desain dan pendekatan edukatif yang inklusif, kita dapat meningkatkan kesadaran dan perilaku aman pengguna Indonesia saat menjelajahi dunia maya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami tentang keamanan web browser dalam konteks Indonesia ini. Terima kasih.